teman-teman, eee sebelumnya mungkin saya menjelaskan dulu ya. Jadi saya dan Pak Rudi ini, dari kelompok kajian pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga, salah satu kelompok kajian yang ada di, Fakultas Psikologi UNER gitu ya. Nah, kebetulan salah satu, concern kelompok kajian ini selain mengadakan berbagai macam kegiatan yang berkenaan dengan pengabdian masyarakat, kami juga ingin memberikan kontribusi untuk membantu mahasiswa mendapatkan pengayaan wawasan. Entah itu terkait dengan topik-topik psikologi yang semakin ke sini semakin beragam, juga tentang metodologi riset. Nah, kenapa demikian? Karena kegiatan Kakak sendiri, kelompok kajian ini selain pengabdian masyarakat juga kami terlibat dalam sejumlah riset-riset, baik yang berbasis hibah maupun tidak begitu ya. Nah, siang ini adalah sharing pertama dari KKPPDK, jadi kelompok kajian kami untuk membagikan pengayaan wawasan terkait metodologi penelitian gitu ya. Nah, harapannya dengan sharing ini kami bisa memberikan pemahaman yang berbeda, pemahaman yang lain dari yang dipelajari di ruang-ruang kuliah tentang metodologi penelitian tertentu, dan siang ini kami memilih action research. Nah, kenapa action research? Karena salah satu riset dari kelompok kajian ini yang baru saja diselesaikan itu menggunakan pendekatan ini. Nah, sehingga siang ini Pak Rudi dan saya itu akan membagikan satu metode penelitian tentang action research ini dan bagaimana contoh aplikasinya agar teman-teman mungkin bisa mendapatkan input untuk penguat bekal menyusun tugas akhir masing-masing. Boleh jadi di antara kalian yang mengikuti kelas ini memang sudah merencanakan akan meriset nanti di skripsi atau tesis untuk melakukan satu penelitian yang akan berkontribusi dengan problem solving gitu ya, secara langsung. Sehingga dari awal memang sudah ada niatan di situ, sehingga mungkin siang ini menjadi tepat untuk kalian belajar tentang action research sebagai salah satu pilihnya. Tapi boleh jadi ada di antara kalian yang masih mencari-cari ide. Ada juga mungkin di antara kalian yang nggak pengen kuanti, tapi kuali yang sudah dipelajari di kelas juga masih belum sreg untuk menggunakan itu. Siapa tahu dengan mendengarkan kelas daring siang ini nanti ada insight tertentu untuk memancing ide kalian merumuskan rencana tugas akhirnya. Nah, jadi sesuai dengan jadwal ada 2 sesi yang akan kalian ikuti. Jadi bagian pertama nanti materi akan disampaikan oleh Pak Rudi berkenaan dengan prinsip dasar action research gitu ya. Setelah itu nanti saya akan menyambung dengan berbagi contoh penerapan action research dengan satu pendekatan tertentu yang digunakan dalam riset kelompok kajian yang baru saja selesai. Silahkan Pak Rudi. Jadi sekarang sesinya Pak Rudi, nanti baru akan saya sambung. Dan teman-teman ini kelas terbuka daring ini agar iklim suasana belajarnya juga enak, kita memang buat santai aja, nggak terlalu formal. Kalau teman-teman akan menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di chat atau nanti juga menyampaikan langsung setelah penjelasan gitu ya. Jadi kita memang format acara ini nggak formal gitu, biar enak. Silahkan Pak Rudi. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang membantu proses penelitian ini hingga sampai pada selesai dan bahkan sampai pada pengimbasan ya istilahnya, sampai pada share pengetahuannya, share hasilnya seperti ini. Dan juga terima kasih buat para peserta yang hari ini berpartisipasi untuk belajar bersama kami tentang action research ya. Nanti teman-teman juga akan dapat tentang fondasinya, tentang seperti apa sih action research itu sampai pada contoh aplikasinya yang bisa secara detail nanti diceritakan oleh Bu Wiwin ketika kemarin meneliti di lapangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Salam sejahtera buat semuanya. Ya, hari ini saya akan share tentang sedikit yang saya ketahui. Kenapa saya bilang sedikit? Karena eh, apa ya, perkembangan penelitian, ya, baik itu kualitatif secara umum dengan berbagai pendekatannya, termasuk perkembangan action research, perkembangan penelitian tindakan itu juga berkembang dengan sangat pesat. Bisa jadi saya sendiri pun masih harus banyak yang harus diupdate ya tentang berbagai pendekatan di action research, termasuk nanti salah satunya juga akan diceritakan sama Bu Win, teman-teman yang mungkin pernah mendengar namanya positif devian nanti akan lebih jelas atau clear dengan langsung tahu contohnya gitu ya. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan kenapa di sini saya sebut pondasi. Karena gini teman-teman, ketika kita sudah berkomitmen menjadi peneliti action research, maka yang harus kita persiapkan lebih dari sekedar teknik ya. Yang harus kita persiapkan lebih dari sekedar metode, tapi yang perlu kita siapkan adalah mindset. Kayak gitu. Jadi diri kita sendiri harus siap ya, apalagi nanti sudah mengambil pendekatan tertentu di kualitatif. Nah, ini teman-teman tentang action research ini, kita tentunya sudah tahu ya mainstream penelitian, baik yang positivistik maupun post positivistik, yang penelitian by data dianalisis jadi laporan, jadi teks gitu, kita pasti sudah sangat familiar dengan itu. Maka sebenarnya action research itu adalah salah satu alasan kemunculannya itu reaksi terhadap penelitian-penelitian konvensional ini. Ini cuma pengistilahan ya, karena biasanya kalau ada sesuatu yang baru yang lama disebut konvensional gitu aja. Ini cuma pengistilahan. Artinya untuk membuat dikotomi aja, dikotomi bahwa action research itu berarti sudah tidak konvensional, berarti yang sebelumnya konvensional gitu. Nah, kalau di penelitian-penelitian konvensional yang sering kita tahu, mereka tidak menyajikan secara langsung manfaatnya. Ya. Jadi manfaat itu hanya akan dinikmati oleh orang-orang yang mau membaca, karena wujudnya laporan yang belum tentu semua orang bisa mengakses, atau bahkan orang yang menjadi partisipan dalam penelitian itu belum tentu bisa mengakses. Nah, jadi manfaatnya akhirnya tidak secara ya. Nah, sedangkan para praktisi maupun ilmuwan di penelitian tindakan itu menghendaki manfaat yang secara langsung dirasakan oleh partisipan kita. Jadi partisipan bukan lagi tools, tapi partisipan itu ya orang yang melakukan dan orang yang menikmati hasilnya, menikmati manfaatnya. Gitu. Yang kedua, ada jarak peneliti dan realita. Itu yang terjadi di penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kalau data itu sudah diperoleh, terus dibawa pulang, dianalisis, udah sebenarnya realitanya seperti apa juga tidak banyak bersentuhan. Kesadaran terhadap problem turun, tidak menyadari problem. Artinya yang ditelitikan itu sebenarnya problem yang diformulasikan oleh peneliti. Mereka tidak merasa banget bahwa belum tentu merasa gitu ya bahwa dirinya punya problem. Gitu. Nah itu terus adanya manipulasi pengetahuan karena memang dikuasai oleh segelintir orang yang punya dominasi di lingkungan elit akademik ya, di lingkungan elit sains. Yang paling bisa diterima mungkin kebutuhan-kebutuhan dalam hal memenuhi kewajiban penelitian itu masih bisa diterima karena satu sisi memenuhi kewajiban penelitian, dari sisi lain tetap dirasakan kan manfaatnya sebenarnya sama partisipan. Tapi sekarang kan namanya penelitian, produktivitas penelitian itu bisa dengan motif apapun, termasuk memenuhi angka kredit dan kawan-kawan, gitu ya. Bukan berarti salah, tapi idealismenya jadi turun gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi kadang kita terjebak di situ. Jadi kita semua gitu. Masuk saya mungkin kali. Nah ini yang disebut sebagai lingkungan elit sains atau lingkungan elit akademik. Nah ini dari reaksi inilah maka ada sebuah penelitian yang ingin manfaatnya itu secara langsung dirasakan oleh partisipan, ada jarak yang pendek atau bahkan menyatu antara partisipan
antara realita, antara objek yang diteliti dengan penelitinya. Jadi peneliti juga bagian dari penelitian. Terus mengurangi atau bahkan meniadakan manipulasi pengetahuan dan eh, penelitian jadi bersifat inklusif kemudian ya. Jadi semua orang bisa turut menjadi peneliti gitu ya. Nah, secara definisi begini. Nah, kalau nanti teman-teman akan saya bantu untuk nge-grab keyword-nya aja gitu ya. Karena akan sulit kalau kita belajar sesuatu harus dari A sampai Z itu dihafal, dari kalimat huruf pertama sampai huruf terakhir sebuah kalimat itu harus dihafal karena kita harus nge-grab kata kuncinya apa sih. Nah, kalau di definisi yang pertama ini, jadi kalau disebut sebagai apa namanya? Karena ini disebut sebagai penelitian, ya, karena aksinya ini disebut sebagai penelitian, maka harus ada namanya discovery sistematik. Jadi penemuan yang sistematis. Jadi tidak asal menemukan sesuatu tanpa satu langkah metodik tertentu, ya tidak sekedar membuat sesuatu, tapi ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya. Nah, proses di mana partisipan menguji praktek atau tindakan secara sistematis dan hati-hati dan menggunakan teknik, ada metode di situ ya. Karena sebenarnya orang gerumbul-gerumbul, brainstorm, atau apa namanya, diskusi, rapat, kemudian punya ide membuat sesuatu dan bersama-sama membuat kemudian sesuatu itu jadi dan dipakai, itu pun bisa saja sebuah aksi. Tapi ketika itu masuk dalam ranah riset, maka harus punya disiplin metodik ya. Nah, cara atau gini, bisa disebut juga sebagai cara untuk mempelajari apa yang terjadi dalam praktek atau pengalaman baik itu dalam kelompok atau organisasi ya. Dan juga cara untuk mengambil keputusan atas apa yang terjadi, atas pengalaman ya, kayak misalnya kalau sekumpulan guru mengadakan action research, maka untuk apa sebenarnya? Ya berarti untuk pengambilan keputusan apa kan entah itu meningkatkan, mengembangkan atau memperbaiki metode pengajaran, atau kalau itu manajemen sekolah maka meningkatkan efisiensi atau efektivitas jalannya manajerial di sekolah dan seterusnya. Nah, itu dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode yang terstruktur ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan bagaimana sih cara atau metodenya. Karena itu beberapa keyword-nya yang tadi seperti saya bilang. Jadi namanya penelitian kualitatif itu memenuhi beberapa kata kunci ini ya. Bersifat terbuka, open ended. Jadi penelitian apa namanya? Action research ya. Action research itu tidak pernah berhenti. Penelitian action research itu kalau mau dilaporkan, misalnya seorang peneliti melaporkan action research, maka sebenarnya dia hanya melaporkan sebagian dari babak keseluruhan proses. Ya, karena sebuah institusi, organisasi, kelompok itu harusnya menjadi sebuah continuous learner ya. Jadi mereka harus menjadi orang yang terus-menerus memperbaiki dirinya. Nah, action research berusaha membantu individu-individu, kelompok, organisasi untuk bisa terus-menerus memperbaiki dirinya. Sehingga ini tidak pernah berhenti, tidak pernah stop. Ya. Jadi selalu bersifat terbuka terhadap perubahan. Maka dari itu nanti ketika ngomong tentang prosesnya, maka action research karena terus-menerus, muter terus gitu ya. Nah, mempunyai tujuan, terus bersifat interaktif dan kolaboratif, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa partisipan itu adalah peneliti juga, ya. Maka mereka menjadi subjek aktif, antar mereka berinteraksi, antar mereka berkolaborasi, ya. Terus yang dilakukan, apapun yang dilakukan dalam sebuah proses action research itu relevan sama tujuan, ya. Selain itu juga ada motif atau spirit pengembangan.
Di action research itu tidak sekedar nambal bocor, ya, tapi ada spirit untuk terus meningkatkan. Kalau nambal bocor kan kalau bocornya tertambal udah selesai, ya. Kalau luka, luka atau borok itu diobati, kasih salep, sembuh selesai. Tapi misinya kalau dianalogikan dengan kulit tadi yang mengalami borok tadi adalah untuk mempercantik. Jadi cantik itu tidak ada habisnya, ya. Bisa diteruskan, semakin cantik gitu ya. Sifatnya intuitif, artinya ada banyak hal yang di situ tidak secara artinya tidak memenuhi sebuah kriteria baku, tapi kriteria tersebut ditentukan oleh kelompok penelitinya atau partisipannya, ya. Kriteria, entah itu nanti ada pengembangan proses, entah itu kriteria hasil, entah itu cara mengevaluasi, itu sifatnya intuitif, ya, dan bersifat praktis. Ya, harus bisa eh, dilakukan, diaplikasikan, kayak gitu. Nah, itu penandung keyword-keyword ini. Nah, prinsip yang harus kita pegang, namanya prinsip itu sebenarnya sebelum melakukan sesuatu kan pondasi keyakinannya harus dipegang dulu. Pertindakan itu harus partisipatif. Ya, harus partisipatif, harus melibatkan partisipan. Partisipan harus menjadi subjek aktif. Bersifat interaktif dan kolaboratif. Jadi ada interaksi, ada kerjasama antar partisipan. Partisipan sebagai peneliti, tadi sudah sempat saya singgung, ya. Terus yang keempat, punya manfaat atau nilai guna. Jadi tidak sekedar apa namanya, misalnya penambahan pengetahuan, atau bahkan yang paling tidak ideal ya hanya ada teks di hitam di atas putih gitu ya, teks terus habis itu tidak terpakai gitu, itu tidak seperti itu ya. Jadi harus punya nilai guna. Terus ada pengembangan berkelanjutan. Bahkan namanya penelitian action research itu biasanya siklusnya itu dilakukan dalam banyak tahap. Kita bisa melakukan 2 tahap, 3 tahap, 4 tahap, terus kemudian dilaporkan, 2 tahap dilaporkan, 3 tahap dilaporkan, itu tidak masalah. Tapi ini adalah sebuah proses yang kontinu, pengembangan berkelanjutan. Nah, ini untuk meluruskan persepsi tentang action research ya. Bahwa action research itu bukan penelitian tindakan, tidak sekedar memahami apa yang biasa dilakukan. Ya. Jadi tidak hanya memahami, misalnya ada sebuah proses yang terus berjalan gitu ya di sebuah organisasi, sebuah institusi atau sekolah gitu misalnya, proses belajar mengajar. Nah, kemudian proses belajar mengajar ini dikenali, apa sih yang sudah bagus, apa yang kurang, terus selesai. Tidak seperti itu. Jadi tidak sekedar memahami apa yang biasa dilakukan. Terus yang kedua, penelitian tindakan tidak hanya upaya mengatasi masalah. Tidak. Seperti yang tadi saya bilang, tidak hanya menambal bocornya, tapi juga peningkatannya, pengembangannya. Yang ketiga, penelitian tindakan bukan studi terhadap atau atas orang lain. Jadi kita bukan mempelajari orang lain, bukan mengobjekkan orang lain, bukan mengobjekkan partisipan. Tapi partisipan itu peneliti. Jadi mereka subjek, ya, mereka subjek aktif dalam penelitian ini. Yang keempat, penelitian tindakan bukan penerapan metode ilmiah kepada atau menjadi tindakan. Ya, jadi ini penelitian tindakan itu lebih sekedar lebih dari sekedar applied. Misalnya kita punya ilmu, punya sains, kemudian diterjemahkan dalam metode, terus metode ini diterapkan ke orang, ke komunitas, ke masyarakat. Nah, penelitian tindakan bukan seperti itu. Penelitian tindakan, orang, kelompok, komunitas, masyarakat, itulah yang menjadi pelaksananya. Jadi bukan objek yang diterapkan, gitu ya. Jadi bukan objek sasaran terapan, tapi mereka lah yang menerapkan, gitu ya. Terus yang kelima, penelitian tindakan bukan pilot program atau proyek percontohan. Jadi penelitian tindakan yang menghasilkan output objek yang akan dipakai terus-menerus atau dikembangkan terus-menerus. Tidak hanya kemudian objeknya jadi, wis ini Pak, selesai.
Nah, artinya aku punya produk, udah selesai. Itu tak serahkan ke kamu gitu misalnya. Tidak sekedar seperti itu, tapi ini membuka peluang yang tadi ada salah satu keywordnya itu open ended. Ini membuka peluang untuk terus development secara kontinu kayak gitu. Nah, dalam proses perubahan yang kontinu itu, itulah penelitian dilakukan pada saat itu. Ya, jadi membuat atau merancang, menerapkan, evaluasi, terus kemudian memperbaiki, menerapkan lagi dan seterusnya. Itu sebuah proses yang kontinu. Inilah penelitian, gitu kan. Jadi penelitian itu langsung nempel pada aktivitas. Kalau di prinsipnya ada salah satu prinsip ya di appreciative inquiry. Nanti teman-teman sedikit singgung tentang appreciative inquiry. Posisinya terhadap penelitian tindakan itu seperti apa. Salah satu prinsip ada namanya simultan. Nah, simultanity ini itu adalah ciri khas banget penelitian tindakan. Kalau di penelitian konvensional namanya riset, inquiry untuk mengetahui. Hasilnya ya yang ingin kita gali itu hasilnya. Tapi di penelitian tindakan itu mengetahui sekaligus menindak itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, sama kayak orang tanya itu, Pak, apa sih yang paling asik menjadi seorang tukang becak gitu. Pada saat yang sama perubahan itu terjadi. Artinya orang yang bertanya pun itu perlu memikirkan, merancang apa pertanyaan yang bisa memberdayakan kayak gitu ya. Jadi bertanya itu dapat jawaban sekaligus dapat perubahan. Ketika seorang tukang becak ditanyain apa yang paling menyenangkan jadi tukang becak, pada saat itulah motivasi naik, gairah untuk menjadi tukang becak juga tetap kuat gitu ya. Artinya tidak mengartikan profesi itu sebagai profesi yang minus gitu ya. Karena pertanyaannya udah dirancang banget. Apa yang menyenangkan sebagai tukang becak? Nah, kayak gitu. Nah, itu cuma analogi aja. Itu namanya prinsip simultanity, bahwa pertanyaan itu sekaligus menghasilkan perubahan. Nah, tidak hanya jawaban. Gitu. Untuk apa sih action research itu? Kalau ada praktek yang sudah kita lakukan dengan action research, kualitas praktek akan naik. Yang kedua, dengan action research, ada namanya pengembangan profesional. Karena di action research, itu tidak hanya kita itu melakukan dan merasakan manfaatnya, tapi proses melakukan pun bisa menjadi kajian. Bisa dianalisis, bisa dipelajari. Nah, biasanya ini namanya pengembangan profesional. Artinya orang-orang yang si penelitinya itu ya, si peneliti yang menyelenggarakan action research bersama dengan partisipan yang juga jadi peneliti, itu biasanya juga concern di pengembangan profesional karena dia sekaligus mengamati proses. Jadi proses tersebut dianalisis. Terus yang ketiga, upaya untuk pengoptimalan lingkungan. Kalau yang pertama tadi prakteknya dikembangkan, yang prakteknya dikembangkan. Kalau yang kedua itu pengetahuannya dikembangkan, pengetahuan terhadap praktek. Kalau tadi aplikasinya, kalau yang ini pengetahuan tentang aplikasinya. Lah kalau yang ketiga, support atmosfernya. Kalau misalnya kita mau mengembangkan sebuah kelompok komunitas, maka kita juga bisa lewat action research, kita mengembangkan atmosfernya. Apa sih yang mendukung? Apa sih sumber daya yang suportif di sekitar subjek, di sekitar partisipan? Maka kita bisa mengembangkan itu. Nah, sama kayak kita belajar kualitatif pada umumnya, teman-teman. Jadi kita sekali lagi harus ingat bahwa di puncak atau di akar atau di pondasi itu ada filsafat. Di ujung praktis itu ada seni. Maka ketika teman-teman mau jadi seorang peneliti yang mengakar gitu ya, yang menjiwai gitu ya, maka teman-teman mulai dari sejak akarnya sampai pada seninya. Jadi dari aplikasi itu adalah seni, teman-teman. Ada namanya seni seni diskusi. Itu bentuk yang dari itu memahami sebuah penelitian kualitatif termasuk action research itu seperti kita
melakukan itu semua. Jadi seperti kita seorang seniman, mulai dari sejak filosofinya paham sampai pada seni aplikasinya, seni penerapannya. Nah, dari itu ketika nanti saya menjelaskan bahwa ada banyak ragam di penelitian partisipatif ya, maka teman-teman tidak perlu pusing. Sama kayak kok di penelitian kualitatif banyak banget ya paradigmanya ya. Ada positivistik dibagi lagi ya. Nanti ada penelitian feminis yang kritis. Ya, ada kritis feminis. Bingung kan? Banyak banget gitu loh. Nah, ini juga teman-teman nggak perlu bingung sebagaimana teman-teman seperti ya, wawasan aja. Tapi nanti teman-teman akan diasah sense-nya itu ketika sering melakukan. Nah, ini ada beberapa klaster di sini saya bikinkan ya. Ada 3 bagian. Nah, ini semua masuk di skup penelitian partisipatif, termasuk action research. Penelitian tindakan itu partisipatif. Saya tak coba ngikut pembagian yang dilakukan oleh Reason, ya, oleh Reason. Reason itu membagi awal ini yang tak jadikan fondasi. Jadi 3 ini penelitian partisipatif. Ada penelitian kooperatif, penelitian action research, sama penelitian tindakan. Saya tidak akan menjelaskan definisinya karena nanti semakin bingung nanti teman-teman ya, semakin banyak soalnya yang harus teman-teman ingat. Jadi tidak begitu jauh perbedaannya sebenarnya, ya. Tapi memang mereka punya spirit yang sedikit berlainan. Kayak penelitian kooperatif jadi seperti mosaik. Bagaimana partisipan itu bisa saling melengkapi dengan berbagai keahliannya masing-masing. Ya. Kalau participatory action research atau PAR, itu yang lebih menonjol spirit kritis terhadap kemapanannya. Namanya participatory action research itu mesti membela kaum lemah, miskin, pendidikan, dan tindakan ini action research akan lagi dengan teori perlu teman itu sebenarnya terlalu jauh bedanya. Ya, di sini ada klaster yang pertama pengelompokan pertama. Pengelompokan yang kedua ini sebenarnya jauh lebih rinci yang di bawahnya. Ini adalah pembagian, biasanya ini bagian dari participatory action research, atau orang juga ada yang membaginya ini bagian dari action research. Namanya ada participatory research, ada critical action research. Jadi lebih kuat lagi di sisi kritisnya, membongkar sesuatu ya, kemapanan, kebijakan dan seterusnya. Classroom action research. Nah, ini PTK yang biasanya teman-teman tahu, penelitian tindakan kelas ya. Ada industrial action research di lingkup industri, ada action science, ya ini lebih kuat di pengembangan sainsnya, tapi lewat tindakan. Atau kalau ada yang melakukan pembagian namanya gini, kalau di PTK ada namanya PTK eksperimental, itu lebih bersesuaian dengan action science. Jadi penelitian tindakan kelasnya itu digunakan untuk mengembangkan sains atau mengembangkan metode tertentu. Ada namanya action learning dan seterusnya. Nah, itu nanti teman-teman hanya yang penting punya gambaran bahwa sebenarnya variannya banyak dan teman-teman bisa memanfaatkan itu semua. Nanti bisa dilihat apa sih yang cocok buat saya gitu ya, buat tujuan saya. Gitu ya. Nah, ada lagi pendekatan praktisnya yang nanti ini dikawinkan sama action research. Ini ada pendekatan problem solving, self-directed learning, appreciative inquiry, dan seterusnya ada banyak. Ya. Nah, ada juga namanya positive deviant. Ini agak unik karena positive deviant itu menonjol dalam sisi spirit positif, ya, spirit positifnya yang harus dipegang sebagai prinsip ya.
Dan juga nanti ada istilah devian. Kalau devian nanti secara metodik di lapangan, secara metodik ketika penerapan, dia memanfaatkan apa sisi positifnya. Sebenarnya ini apa ya, spiritnya hampir mirip kayak kayak appreciative inquiry. Jadi alih-alih kita melihat sisi negatifnya, tapi kita melihat sisi kuatnya dibandingkan dengan kerentanan lingkungan. Salah satu contoh yang paling yang sering saya pakai gitu ya. Ketika ada di sebuah desa, woman trafficking itu sangat sangat pesat ya, sangat banyak terjadi karena kemiskinan. Maka ada satu keluarga, misalnya kita menemukan ada satu keluarga yang dengan kondisinya yang juga sama-sama miskin, tetapi dia mampu menjaga kehormatan wanita-wanita dalam keluarga tersebut. Maka ini adalah bisa menjadi partisipan dalam proses penelitian dengan pendekatan positif devian. Ya, karena dia penyimpangan positif gitu loh. Nah, itu nanti secara detailnya di lapangan kayak apa, nanti contohnya banyak dijelaskan nanti mungkin sama Bu Wiwin. Nah, kalau alurnya gini teman-teman. Jadi ada identifikasi topik perubahan, atau kalau mungkin teman-teman mau berangkat dari problem, ya oke lah, mau berangkat dari problem atau topik perubahan gitu ya. Terus habis itu identifikasi sumber daya, termasuk di dalamnya referensi. Jadi sumber daya ini termasuk referensi lah ya. Referensi apa yang kita butuhkan atau yang kita miliki gitu ya. Referensi apa? Apa kecocokannya dengan topik dan seterusnya. Baru kita bikinkan rancangan tindakannya. Setelah rancangan tindakan jadi, maka dilakukan implementasi, aplikasi. Ya. Nah, di sini ini memang biasanya yang identik dengan penggalian atau pengumpulan data itu di sini, diimplementasi. Karena proses itu sendiri, keseluruhan proses itu data, hasil dari proses itu data. Jadi keseluruhan prosesnya, aktivitasnya itu data, hasil dari aktivitas itu data. Nah, nanti ketika ini berupa siklus, karena ini berputar, maka hasil dari analisisnya nanti itu akan menjadi identifikasi topik perubahan yang baru. Jadi balik lagi. Nah, itu biasanya akan dibuatkan rencana tindak lanjutnya. Nah, rencana tindak lanjut ini dari hasil analisis ini, itu akan jadi topik perubahan yang baru. Itu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Syarat-syarat topik yang bagus di penelitian tindakan itu yang pertama, topik itu harus signifikan. Ya, signifikan terhadap perubahan. Ya. Harus ada apa namanya? Ada pengaruhnya lah ya, ada pengaruhnya terhadap perubahan topik yang kita ambil. Terus dapat dikelola, bukan topik yang apa ya, imajinatif, bukan topik yang retoris, ya. Misalnya kayak analoginya kayak begini. Kalau orang punya, misalnya, saya itu kadang melakukan training terhadap siswa gitu ya, terhadap siswa. Terus kemudian ketika siswa itu punya cita-cita, misalnya jadi dokter, kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan untuk pencapaian cita-citamu? Jawabannya, sebagian dari mereka menjawab, belajar dengan giat. Nah, belajar dengan giat itu tidak dapat dikelola, ya, atau tidak bersifat kontekstual, karena tidak langsung melekat pada dokternya tadi. Ya belajar apa loh? Kapan belajarnya? Seberapa lama belajarnya? Seberapa sering belajarnya? Nah, itu artinya dapat dikelola kalau sudah seperti itu. Dapat dikelola, kontekstual, dinyatakan secara jelas, bersifat terbuka, karena ini nanti akan terus dilakukan pengembangan, dan bersifat self-reflektif. Self-reflektif ini artinya bagi si partisipan yang juga peneliti itu bisa terus-menerus mereview perkembangan dirinya. Jadi topik itu bisa membuat orang itu bisa terus-menerus melihat dirinya, perkembangan dirinya. Bisa memperbaiki lagi, tambah lagi, memperbaiki lagi. Nanti sekalian langsung saya berikan contoh judulnya ya, teman-teman. Jadi sekalian, enggak nanggung di topik, nanti langsung kepada judulnya. Nanti di dalam judul pasti mengandung topik perubahannya apa kan. Nah, ini tadi yang ada bagian yang disebut sebagai reflective practice.
dalam penelitian tindakan. Pertama gini yang disebut reflektif. Jadi kadang kita mengamati realitas sosial itu semuanya berjalan fine sebagaimana adanya. Jadi seolah-olah semuanya itu baik-baik saja. Nah, di penelitian tindakan ini sebenarnya kita dilatih kritis sebagai peneliti, partisipan. Kita itu dilatih kritis untuk benar-benar serius mengamati lingkungan. Tidak sekedar mau menerima saja bahwa itu sudah oke lah, gitu ya. Dengan adanya kekritisan, keseriusan untuk selalu mengamati lingkungan kita, praktek-praktek yang terjadi di lingkungan kita, termasuk yang kita lakukan, itu maka akan terus-menerus terjadi pengembangan. Kalau enggak, itu akan stuck. Misalnya stucknya itu dalam bentuk kenyamanan ya. Kalau biasanya orang sebut zona nyaman, atau stucknya itu dalam bentuk apa ya kayak berada di Menara Gading, penelitian tidak menghasilkan perubahan, hanya sebagai teks jadi pajangan perpustakaan dan seterusnya. Karena nyaman gitu ya, sudah itu gitu ya. Terus yang kedua, perubahan dan melalui proses berikutnya. Pertama, perubahan yang menghasilkan pengetahuan, menciptakan cara, norma, strategi, dan yang mendorong partisipan untuk bisa berefleksi, mencermati dirinya, mencermati praktek, bisa mencoba, dan bisa mengalami perubahan. Nah, kadang-kadang ini di penelitian kualitatif secara umum, orang itu selalu nanya kan, di kualitatif aja orang nanya kan, posisi teori gimana sih? Nah, kalau di kualitatif, oke, nanti teman-teman silakan pelajari posisi teori gimana. Saya akan menjelaskan secara spesifik langsung di exam research. Ini seorang peneliti action research, seorang pakar action research, terutama kalau dia concern-nya itu si Heron ini di penelitian kooperatif, ya. Itu membagi pengetahuan itu jadi 4. Ada namanya. Jadi ketika nanti teman-teman meneliti dengan pakai action research, itu pasti akan menemui 4 bentuk pengetahuan ini. Yang pertama, experiential knowledge. Pasti partisipan mengalami itu, yaitu melakukan, menjalani proses. Itu namanya experiential knowledge. Apa yang dirasakan, kalau dalam proses penginderaan yang dibau, yang dilihat, yang dicium, yang didengar, itu experiential knowledge. Itu juga pengetahuan. Itu nanti bisa menjadi teori yang dihasilkan oleh action research. Salah satunya ya. Nah, ada namanya practical knowledge. Kalau practical knowledge itu how to. Gimana sih melakukan ini? Gimana sih mengajar? Gimana sih konseling? Gimana sih menjadi peer tutor? Gimana sih dan seterusnya. Itu practical knowledge. Ada national knowledge. Kalau proportional knowledge itu pengetahuan yang sedang kita bahas kayak begini. Pengetahuan tentang misalnya ketika teman-teman melakukan action research menggunakan teknik menggambar untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran di kelas. Maka proportional knowledge-nya itu ketika kita yang bahas bagaimana teknik menggambar itu mengubah partisipasi, apa itu partisipasi, apa itu menggambar, teknik menggambar itu seperti apa, itu proportional knowledge. Ya. Nah, bagaimana dengan presentational knowledge? Nah, presentational knowledge ini dulunya Heron itu hanya punya 3 model knowledge. Tapi seiring berkembangnya action research, dia menambahkan namanya presentational knowledge karena dia membuka peluang pada teori atau pengetahuan yang lahir dari imajinasi. Presentational knowledge dari gagasan, insight, dari imajinasi. Pokoknya yang tidak selalu harus diacu kepada realita, tapi ya insight-nya si peneliti, insight-nya partisipan gitu. Itu termasuk di presentational knowledge. Itu kejar-kejaran. Oke. Nah, sementara Argyris itu membagi jadi 2 teori. Kalau di penelitian tindakan ada namanya defensive teori, ada yang namanya normative teori. Ini nama yang saya sendiri juga sementara ini masih terima aja lah dengan nama yang diberikan oleh Argyris ini. Defensif maksudnya ini teori-teori yang mengacu kepada ini kalau di teorinya Heron itu sama kayak proportional knowledge. Ya. Teori yang tidak selalu mengacu kepada pengembangan prakteknya. Tapi pokoknya
secara sains itu ya itu apa berkembang semakin semakin kompleks, semakin padat, itu berhenti di wilayah sainsnya, defensive teori. Nah, kalau normatif teori, ini teori yang terus terbuka. Jadi kalau defensif itu biasanya teori-teori kuat yang biasanya memungkinkan untuk diuji dan seterusnya. Tapi kalau normatif teori melekat pada prakteknya, ini yang terus berkembang. How to itu terus berkembang. Itu tapi termasuk disebut juga teori. How to itu juga teori. Tapi disebut normatif teori kalau menurut Argyris. Nah, itu ya. Makanya teman-teman kalau mungkin ada teman-teman di sini ada yang S2 kadang-kadang atau S1 juga ada ya yang membuat desain pembelajaran misalnya. Kenapa sih kok harus ada teori tentang objek di pembelajaran itu yang mau diubah apanya, itu ada teorinya. Terus bagaimana mengubahnya juga ada teorinya gitu. Makanya itu Argyris mengubah jadi defensif sama normatif. Nah, jenis datanya kayak apa sih di Action Research? Nah, jenis datanya itu macam-macam. Apapun yang kita butuhkan dalam membuat perubahan dan itu apa namanya masuk di kebutuhan dari penelitian kita itu bisa jadi data. Apa aja contohnya? Portfolio, track record ya, catatan kita. Entah itu prestasi, kegiatan yang pernah dilakukan, training. Misalnya kita mau mengubah sebuah organisasi, mengubah komunitas guru, mengubah itu portfolio mereka itu juga data. Checklist ya, kita mengamati dengan bantuan panduan. Oh, mereka melakukan ini. Oh, mereka belum melakukan ini dan seterusnya. Itu juga pengumpulan data di Action Research. Survei juga bisa dimanfaatkan. Ya, mengetahui kebiasaan, mengetahui gaya belajar, mengetahui karakteristik, mengetahui konsumsi, style consumer style gitu ya, dan seterusnya itu lewat survei. Diskusi, nah lewat FGD, lewat LGD ya. FGD itu focus group discussion, LGD itu leaderless group discussion. Jadi bisa mekanismenya diserahkan mereka, bisa kita yang mandu gitu. Lewat interaksi, obrolan dan seterusnya. Melewat work sample, ya kita pakai beberapa sampel kinerjanya mereka, bisa dari pengamatan, bisa dari rekaman, bisa pakai work sample. Bisa pakai daily journal, catatan harian. Itu semuanya yang menurut kita nanti itu berkontribusi terhadap hasil perubahan yang akan kita buat, ya itu bisa menjadi data. Maka dari itu akhirnya di pengolahan datanya ya bisa macam-macam, tapi nanti kita akan kembalikan ke proses pengolahan data sebagaimana kita mungkin sudah pernah tahu di kualitatif ya. Nanti yang sudah pernah belajar kualitatif mungkin akan lebih mudah karena punya fondasinya. Nah, tetapi sebelum itu secara umum begini patokannya. Dalam menganalisis data, yang utama itu adalah pengenalan pola. Nah, kita harus berlatih terus ini ya, membuat pola. Ya. Nah, ini pengenalan pola. Yang kedua, sejak dari perencanaan penggalian data, panduan itu harus mengarah kepada informasi yang terpercaya, sehingga itu mampu meyakinkan orang lain yang meragukan praktek kita di penelitian itu. Karena penelitian kita kan praktek. Bisa meragukan misalnya ini manjur nggak gitu ya, kalau itu pakai istilah awamnya, ini manjur nggak, ini applicable nggak, ini punya dasar nggak, kayak gitu. Nah itu sejak dari penggalian data kita harus perhitungkan itu. Nah nanti di analisisnya akan lebih kuat. Yang ketiga, secara teknis penelitian bisa menggunakan ya kayak di penelitian kualitatif pada umum ya, teman-teman bisa mentabulasi, membuat bagan, grafik, catatan, review dan seterusnya. Itu secara teknis. Nah ini apa namanya umum, penjelasan umumnya. Nah kalau step-stepnya ini sama kok sebenarnya dengan ketika kita menganalisis data di penelitian kualitatif. Kita harus mengidentifikasi bagian-bagian penting dari data kita. Entah itu berupa memo, berupa jurnal harian, itu kita bisa membuat underline, stabilo, highlight gitu ya, untuk unit-unit data yang berguna, yang berguna untuk menghasilkan perubahan. Yang kedua, kita kelompokkan data-data tersebut. Nah, beberapa
kelompok-kelompok data ini tentunya, kenapa kok harus kita kelompokkan ke dalam satu klaster? Tentunya harus punya alasan dong, gitu ya. Nah, alasan itu tuliskan catatannya. Baru kemudian kita bisa menghubungkan antar kelompok atau antar klaster data. Nah, hubungan antar klaster tentu punya alasan. Kenapa kok terhubung? Tuliskan hubungannya. Ya. Nah, maka dari itu nanti hubungan ini wilayah-wilayah non konkretnya. Alasan-alasan kenapa beberapa unit data itu menjadi satu kelompok itu wilayah non konkretnya. Jadi kita yang membuat ya. Misalnya kenapa kok jadi satu kelompok? Punya alasan. Nah ini. Kenapa kok ini dihubungkan antar kelompok data? Itu punya alasan. Nah alasan-alasan ini jadi catatannya peneliti yang bikin. Nah habis itu antara alasan klaster dan alasan keterkaitan antar klaster ini nanti akan dijadikan deskripsi bersama unit datanya, bersama kata-katanya subjek, bersama buku jurnal hariannya subjek yang tertulis di situ, itu bisa dibuatkan jadi deskripsi. Ya. Nah, deskripsi ini kan tentunya tidak mentahan, tidak dalam bahasa subjek, tidak dalam bahasa kalimat sehari-harinya subjek, ya. Kecuali kalau kita mengutip. Tapi ketika kita tidak mengutip, ketika kita ingin membuat penjelasan, maka bahasa-bahasa yang non konkret tadi yang menghubungkan antar klaster, yang menjadi alasan klaster, itu yang bisa kita pakai. Nah, kemudian kalau sudah punya amunisi untuk membuat deskripsi itu, kita susun setelah. Nah, baru dipresentasikan ke kelompok. Karena action research, partisipan, peneliti, review. Hasilnya kayak apa sampai sejauh ini? Dipresentasikan. Kemudian dipersilakan si partisipan lain itu memberikan feedback. Ya. Nah, dan itu terjadi juga secara terus-menerus. Isu kredibilitas. Nah, ini apa sih? Apakah penelitian tindakan itu ilmiah? Ya. Apakah penelitian tindakan dapat menghasilkan pengetahuan? Apakah penelitian tindakan tidak bersifat subjektif dan rawan distorsi? Ya, ya sebenarnya dalam semua penelitian juga pasti akan menghadapi resiko 3 pertanyaan ini ya. Tapi setiap penelitian juga punya penguatannya masing-masing ya. Punya rasionalisasinya masing-masing. Kita coba langsung ke sini saja. Ke kredibilitas penelitian tindakan. Di penelitian tindakan itu, kenapa kok penelitinya berani mengatakan itu kredibel? Karena proses cek dan recheck itu dilakukan secara iteratif langsung oleh partisipan. Justru malah rawan distorsi itu kalau dilakukan hanya peneliti. Partisipan di sini aktif, ya, melakukan cek recheck juga. Yang kedua, pemikiran dan pengetahuan yang dihasilkan itu langsung merujuk ke pengalaman. Jadi langsung lengket dengan pengalamannya. Ini artinya apa? Kalau biasanya kita misalnya kita meragukan sebuah kalimat gitu ya, kita melakukan sebuah kalimat, si peneliti mengatakan bahwa si para murid itu baru akan bisa berpartisipasi secara aktif di kelas ketika diberikan reward, misalnya kayak gitu. Pernyataan ini pasti akan meragukan ketika tidak ada realitas yang dirujuk. Tapi di penelitian tindakan, kalau ada rujuk secara langsung, karena partisipan itu sendiri, peserta penelitian itu sendiri juga langsung mengawasi prosesnya. Langsung. Terus yang ketiga, ada proses reflektif dan umpan balik antar partisipan. Ini yang disebut biasanya dengan critical subjektif. Jadi memang subjektif, tapi ketika subjek-subjek itu saling memberikan umpan balik, saling berefleksi, maka jadi critical subjektif. Subjektif tapi tapi istilahnya tersaring ya, sudah dikritisi lah istilahnya ya. Contohnya seperti ini.
Nah, peningkatan partisipasi siswa ini dulu yang pernah saya lakukan di tahun 2008, peningkatan partisipasi siswa dalam belajar di kelas dengan menggunakan model self-directed learning ini, apa namanya, yang pernah saya lakukan di 2008. Sebenarnya di 2008 itu ada lagi, saya teringat ya. Karena penelitian ini di tahun yang sama, itu saya pecah jadi dua. Saya juga meneliti terhadap para guru. Artinya, selain partisipasi siswa dengan model itu, saya juga meneliti aktivitas mengajarnya guru yang menggunakan model learning juga. Terus baru di 2014 saya juga meneliti dengan menggunakan Excel Research pembuatan story learning design untuk rancangan pembelajaran guru. Jadi mereka membuat semacam RPP gitu ya, tapi menggunakan logika dan alur storytelling. Jadi bukan mengajarnya dengan storytelling, tapi alur proses belajarnya itu kayak storytelling. Jadi ada ada kondisi yang selama ini kita anggap biasa aja, ya. Terus habis itu kita sajikan problemnya, sehingga kondisi yang sebelumnya anteng-anteng aja jadi tidak biasa. Jadi alurnya kayak kayak storytelling. Nah, ketika tidak biasa, maka orang jadi menyadari perlunya tindakan. Jadi apa yang perlu dilakukan? Gitu. Baru mereka membuat rancangannya, ya, membuat rancangannya. Terus rancangan diterapkan, dan setiap penerapan ini mereka harus bisa membuat deskripsinya seperti sebuah story, sebuah cerita. Nah, cerita ini yang direview lagi nanti. Begitu seterusnya. Jadi berangkat dari sesuatu yang ideal, apa yang baik, yang apa maksudnya yang diidealkan, bukan apa yang baik. Apa yang menurut mereka ideal, tapi belum ada gitu loh, ideal. Terus yang ada sekarang apa? Sehingga nanti diidentifikasi gap-nya, itu self-directed learning seperti itu. Nah, terus contoh yang ketiga ini kebetulan saya ambilkan dari punyanya ibunya anak-anak ya. Model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan kompetensi menulis di bahasa Jerman ini ya. Jadi apa namanya, istri saya ya yang melakukan. Terus yang keempat kelima baru saya ambilkan dari apa, contoh-contoh lain ya. Penerapan model pembelajaran kooperatif, script, collaborative learning. Ini juga sebenarnya kalau di kelas, meskipun tidak saya jadikan riset, juga pernah saya melakukan namanya collaborative learning juga, tapi sayangnya tidak saya bingkai dalam bentuk riset ya. Kalau dibuat sistematis, dicatat sebenarnya bisa dalam bentuk riset seperti yang dilakukan oleh orang ini, untuk meningkatkan hasil belajar IPA terpadu. Terus penggunaan model kooperatif tipe TGT atau Teams Turnamen. Ini saya juga pernah menemui ini di mahasiswa S2, tapi dulu bukan TGT yang dia pakai, tapi lebih ke gamifikasi ya dulu. Bagus ya pada akhirnya skripsinya meskipun terjal ya. Bukan skripsi apa tesis ya. Tesisnya bagus. Meskipun agak terjal ya di bimbingan saya dulu. Itu kurang lebih teman-teman. Nanti ini sedikit banget kalau saya harus menjelaskan secara komprehensif. Sedikit banget. Belum ada apa-apanya, jadi nanti silakan nanya aja. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bu Wiwin.